Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Petrus Tawahurka, NIM 1.020210232. Bahwa saya ingin mendahului bahwa pengertian agresif. Agresif adalah seringkali digunakan secara luas untuk menerangkan sejumlah besar tingkah laku yang memiliki dasar motivasional yang berbeda-beda. Itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang motivasional itu yang berbeda-beda, bahwa setiap manusia atau setiap kelompok masyarakat memiliki tingkah laku atau tata cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi agresif adalah satu, korban kekerasan. Itu adalah korban kekerasan terhadap anak. Seringkali digunakan di dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam artiannya ketika ada persoalan atau masalah di dalam rumah tangga, itu dilibatkan kepada anak. Adapun masalahnya itu terlibat terhadap istrinya atau suaminya, itu dilibatkan secara emosionalnya kita, secara meluap terhadap anak. Kadang-kadang itu yang sering dilakukan di dalam rumah tangga. Setiap orang itu melakukannya seperti itu. Terus yang kedua, terlalu dimanjakan. Anak-anak yang dimanjakan itu banyak yang mempengaruhi. Contohnya begini, ada anak yang dimanjakan, sementara itu yang baik, sementara itu yang tidak baik yang dilakukan, terus orang tuanya tersebut dimanjakan. Kadang-kadang itu perilaku anak yang mempengaruhi juga ketika anak bertumbuh dan berkembang di usia lanjut nanti. Terus yang ketiga, melihat dari televisi dan media lainnya. Ini televisi dan media lainnya, kadang-kadang anak orang atau orang tua itu menonton kepada anaknya di media sosial atau televisi, itu jangan terlalu diberi waktu atau ruang mereka untuk menonton yang lebih larut. Oleh karena itu, mari kita mendukung anak kita untuk membentuk masa depan mereka, untuk tumbuh kembang mereka. Karena ketika mereka menonton di televisi, mulai dari jam sekian sampai jam sekian, mereka membutuhkan juga istirahat. Atau mereka menonton dalam televisi itu sinetron-sinetron yang tidak baik, atau film-film barat yang tidak baik. Oleh karena itu, jangan dipengaruhi oleh orang tua. Ketika waktunya untuk istirahat, ya istirahatlah. Terus yang keempat, sabotasi dengan orang tua. Terus yang kelima, kemarahan. Terus yang keenam, penyakit dan alergi. B. Teori-teori perilaku agresif. Teorinya yang pertama itu adalah satu, kognitif. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, self-esteem atau harga diri seseorang atau anak itu sendiri. Terus ada 4 faktor yang ada pada anak terhadap self-esteem. Terus yang pertama itu beri contoh dan ajarkan mengenal hal baru. Hal baru banyak yang diterima oleh anak ketika kita melakukan hal-hal itu. Dan ketika ada hal yang baru, maka anak tersebut cepat merespon atau menyimpan di dalam IQ mereka atau memori mereka. Oleh karena itu, jangan kita ajarkan kepada anak yang tidak baik, karena mereka cepat untuk menyimpan ke
memori mereka. Oleh karena itu, yang kedua, jadilah role atau model yang baik. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa ketika ada persoalan atau masalah dalam rumah tangga, itu anak yang dilibatkan. Jarang sekali kita melibatkan kepada istri kita atau orang tua kita atau suami kita. Yang sasaran pertama adalah anak kita. Oke, marilah kita membangkitkan ini bahwa jadilah role model yang baik untuk kita semua, sehingga apa yang dikatakan dan apa yang kita teladani terhadap anak, anak itu akan mengikuti. Ketika kita melakukan yang baik, anak itu akan melakukannya yang baik. Demikian pula ketika kita melakukan yang tidak baik, anak itu akan melakukannya yang tidak baik. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan role ini, role model kepada anak, supaya mereka meneruskan masa depan mereka. Terus yang ketiga, beri pujian dengan baik. Pujiannya banyak. Contohnya begini. Ketika anak melakukan sesuatu, entah itu baik dan tidak baiknya, kita memberi saja tepuk tangan. Tepuk tangan. Kita memberi saja pujian terhadap anak, bahwa ketika anak itu dia melakukan yang baik, kita akan merespon dia untuk melakukannya yang terus-terus seperti apa yang dilakukan. Ketika anak itu dia tidak melakukannya, ketika anak itu melakukannya yang tidak baik, disitulah kita memberi dia pelajaran, memberi dia respon, memberi dia contoh bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Terus yang keempat, hindari kritik yang tidak baik. Contoh begini, ketika kita melakukan apa yang kita rasakan dari luar, apa yang kita dengarkan dari luar, apa yang kita lihat dari luar, coba kita hindari ketika anak itu ada di dekat kita. Jangan kita menceritakan itu yang tidak baik, apa yang kita lihat dan kita mendengar dan kita merasakan dari luar. Jangan kita menceritakan ketika anak itu ada. Itu pesanan. Terus yang kelima, anak yang agresif. Pengertian agresif kita sudah mengetahui yang dari awal tadi, bahwa anak yang agresif terdapat dua hal, yaitu mitos dan fakta. Nah, fakta itu anak menerima yang kenyataan. Ketika kita melakukan yang tidak baik, anak itu akan menerima yang tidak baik seperti apa yang kita lakukan juga, yang kita dengarkan dan yang kita rasakan dari luar. Terus mitos adalah anak yang agresif dari kecil ke depannya dan menjadi orang yang melakukan kekerasan. Contoh kecil tadi yang saya lakukan, yang saya berikan bahwa apa yang kita rasakan dari luar dan kita dengarkan dari luar itu tidak boleh kita menceritakan kepada anak. Karena ketika itu tidak baiknya dari luar, ketika itu anak itu ada kita menceritakan, bahwa anak itu akan melakukan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan mitos bahwa anak akan menjadi orang yang melakukan tindak kekerasan. Ketika kita melakukan dan kita memberikan anak ini apa yang kita lakukan yang tidak baik. Terus yang kedua, fakta adalah pada anak dari anak usia dini, perilaku agresif dapat menjadi bentuk ekspresi anak pada saat anak tidak mampu apa yang diinginkan akibat bahasa yang belum baik. Oleh karena itu, kita menitipkan bahasa yang baik kepada anak sehingga mereka juga boleh meresponi apa yang mereka cita-citakan ke depan. Mungkin ini demikian materi saya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Salam.